telat bisa lihat videonya kalau belum jelas, atau udah saya share juga materinya ya. Ini di Google Classroom udah bisa dilihat. Materinya kita mengetik dengan suara ya. Jadi kalau yang pertemuan lalu itu kalau saya lihat tuh kecepatannya ada yang sudah bagus gitu ya, cepat. Ada yang juga masih kayak baru ngelihat keyboard gitu. Ini kelihatannya ada beberapa yang udah di level tengah gitu ya. Yang 34, udah ada yang deket angka 90-an gitu ya. Bagus juga ya. 29. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan Google Doc. Google Doc itu aplikasi cloud. Cloud itu artinya awan ya. Jadi kita nyimpen file itu di internet. Jadi kalau kalian ngupload gambar di Facebook itu simpan datanya itu ya di awan, di Facebook. Jadi bukan di laptop kalian gitu ya. Cara membuka Google Doc itu cara paling gampang itu masuk ke Gmail ya. Atau ke Google, login nanti di sini ada banyak service layanan dari Google gitu ya. Lengkap banget ini, ada yang podcast juga saya lihat barunya ada yang podcast Google Classroom yang tadi barusan saya lihat. Nah, kita pakai yang Google Doc. Google Doc ini saingan berat sama Microsoft. Yang minggu depan kita coba yang Microsoft Word Cloud versi online. Nah, di sini ada blank ya, kita isi aja. Kalau kemarin kan kalian udah nyoba ini ya, pakai MS Word itu yang untuk CV itu kan ya. Udah ada di Google Doc juga udah ada bantuan, tapi kita pakai blank aja. Blank itu maksudnya kosong, itu dari kosong. Nah, ini atasnya ini mirip dengan MS Word-nya. Untuk fontnya ini ada semua Times New Roman ini, jadi udah kalau zaman dulu itu ada hak paten gitu ya. Kalau Times New Roman ini hak paten siapa, jadi kalau mau make program itu harus izin dulu. Kalau sekarang kayaknya semua hurufnya udah standar gitu, udah ada itu ya. Times New Roman misalnya. Kemudian nanti bisa disimpan nama filenya, misalnya psikologi. Psikologi nanti ini kalau saya ketik, ya tinggal diketik aja kayak kemarin. Nah, tapi kita akan coba menggunakan suara. Gitu ya. Suara voice. Jadi Google itu kan di handphone kalian tuh ada fasilitas ya, untuk mencari gitu kan. Misalnya Google, misalnya buka kan Unisma, nanti dia akan searching Unisma itu di Google searching gitu ya, termuncul aja. Nah, dimanfaatkan sama Google Doc, google.com ini untuk mengetik gitu ya. Caranya masuk ke ini tool. Nah, tool itu ada banyak nih. Nah, di sini ada voice typing. Atau kalau Google browsernya pakai bahasa Indonesia, ini alat. Di sini ada dikte. Tapi kalau kagok lihat aja gambarnya. Oh, ini gambar mikrofon. Udah kita tinggal langsung
Tapi ini masih bahasa Inggris ya. Kita coba aja bahasa Inggris. Once upon a time. Once upon a time. Jadi dia langsung, sorry, saya matiin dulu. Dia langsung ngetik gitu ya. Jadi ini cepat banget. Jadi tugas kalian tuh tinggal ngetik titik aja gitu. Titik. Nanti kalau lanjut, titik dan koma biasanya gitu ya. Jadi, there was a poor widow who had an only son called Jack. Tapi kalau kita pengen bahasa Indonesia, dipilih ininya ya, language-nya. Jadi di sini ada bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, ini ada bahasa Indonesia. Nah, kalau kita ngetiknya bahasa Indonesia, ya jangan bahasa Inggris ya. Ntar dia mencari padanannya di Inggris kan ngaco jadinya. Jadi kalau bahasa Indonesia, pilih di sininya bahasa Indonesia. Kalau nanti disuruh bikin paper bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris saja. Jadi kalau kalian mau ngetik bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Silakan tinggal ngomong aja. Dan tangan kalian tinggal mencet koma sama titik aja. Untuk apa itu? Karena titik dan koma dia nggak bisa sama petik ya. Kalau misalnya ada yang suka bikin novel gitu ya. Novel gitu malas ngetiknya pakai suara juga bisa. Kita coba nanti tugas kalian gampang aja nyoba, penting nyoba sih sebenarnya, nyoba aja. Tinggal cari berkas, terus cari handphone atau di kayaknya juga ada timer gitu ya. Timer di set 1 menit gitu ya. Untuk apa? Untuk ngitung 1 menit. Nah ini. Untuk menghitung apa? Berapa kecepatan ngetik tapi lewat ini, lewat apa? Suara gitu ya. Jadi kita mau pakai naskah apa misalnya ini ya. Apa ya? Harus buka browser lagi dong. Barang naskah bebas gitu kan. Tapi di sini soal pembukaan. Mana nih contoh? Nggak ada ya pembukaannya. Nah, ini kali. Nah, misalnya kita mau ngetik ini kan. Jadi kalau pakai Google apa ini? Doc. Jadi kita pertama set dulu waktunya nanti untuk mencoba gitu ya. Kalau untuk ngetes udah nggak usah pakai ini aja, nggak usah pakai titik atau koma. Jadi kita akan ngelihat ininya aja apa kata-katanya aja. Jadi misalnya kita coba ya. Ini harusnya bisanya harus pakai naskah. Kalau saya klik di sini, ininya hilang. Bentar ya.
Harusnya teks yang lain gitu ya. Kita baca buku aja gitu ya. Kita coba. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Ini waktunya sudah habis. Ini kita lihat coba. Nah, nanti di ini ya, dicek satu persatu apakah ada yang error gitu kan. Cuma ini dan ini ada huruf besar gitu ya. Dan ini waktunya udah habis, ini nggak dihitung ya. Nah, ini. Untuk mengetahui berapa jumlah katanya, terus mana? Word account. Itu kan ada 52 kata. 52 kata per menit. Kalau ada errornya 1, berarti 51 gitu ya. Kalau ada salah lagi 2, berarti dikurang 2 gitu ya. Jadi word per menit itu totalnya itu ntar dilaporkan aja kalian 52 gitu ya. Ini saya baca pelan-pelan untuk menghindari error. Kalau untuk cepat juga sebenarnya bisa. Kita coba lagi untuk ngetik yang benar ya. Nggak usah pakai ini. Jadi ngetik yang benar itu silakan lagi. Kita coba pakai yang benar gitu ya. Tadi kan mengetes kecepatan doang. Kalau untuk mengetik yang benar berarti kita mulai tangan kita siap ke titik dan koma aja gitu ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini ada yang kurang ya. Oke, ini ada karena dia online, maka ya jaringan harus kuat gitu karena dia nanti telat gitu. Jadi ini sambil dipakai Zoom, jadi kayaknya sih agak berat ya. Ini peri keadilannya tadi nggak kerekap ya. Nah, di sini kita cuma menyiapkan koma dan spasi. Ini salah, peri kemanusiaan karena tidak sesuai. Nah, ini coba kalian sendiri nanti yang jangan pakai jaringan yang lelet gitu ya. Jadi harus kencang karena ya kayak tadi ini ketinggalan, dan ke peri kemanusiaan dan peri keadilannya itu dia belum sempat ngirim udah saya ke titik gitu kan sini. Jadi saya tinggal mencet koma dan spasi. Jadi untuk koma ini ada yang agak telat lagi tadi. Ya sama seperti ini yang tadi, cuma nanti tangan kita nyiapin koma dan titik gitu ya. Kalau ingin
mengetik. Tadi kan saya sambil baca tuh. Kalau kalian kan menulis skripsi gitu kan nggak ngelihat gitu ya. Apalagi nanti ada Rama ya. Rama itu nanti naskah skripsi kalian itu harus diupload ke Dikti. Diupload. Nanti ada cek plagiarismenya di. Kalau kalian nyontek punya orang itu kedetek oleh plagiarisme itu. Software banyak nih contohnya nih item ticket untuk mengecek. Jadi nanti kalian mau nggak mau harus ngetik sendiri itu ya. Ntar kalau ketahuan itu, nah ini contohnya ini ada yang 66%. Nah, ini biasanya sih di bawah 15% itu ya yang tidak dilarangnya itu. Kemudian kalau sudah selesai, ini data ini ada di cloud, ada di awan. Supaya bisa kalian pakai di MS Word, nah kalian harus download file. Download tinggal pilih. Pakai yang standarnya ya, docx. Docx. Nanti simpan aja, itu psikologi 1. Contoh. Nah, ini. Kalau udah begini berarti udah ada di komputer kalian, tinggal ngedit gitu ya. Kan sama ini. Kalau yang tadi itu ada di cloud, di awan. Nah, kalau ini ada di filenya udah ada, udah ke download. Gitu ya. Mungkin itu aja prakteknya, silakan coba. Saya juga bingung tadi kenapa kok lambat nih. Yang ini kayak gagal gitu ya. Coba langsung saya coba lagi di sini ya. Tanpa buka nyentek yang atasnya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Nah, itu kecepatannya sudah tinggi itu ya. Jadi silakan kalau yang ngetiknya agak kagok, jangan khawatir, pakai ini aja untuk mengerjakan skripsi ya. Dan jangan nyontek pakai skripsi kakak-kakak kelas kalian gitu. Atau punya filenya dicopas gitu, nanti kedeteksi itu oleh ini mesinnya Rama. Nah ini contoh nih yang nyontek-nyontek. Yang ada 19% dari internet. Ini ada linknya. Ketahuan semua itu. Apalagi nyontek dari blog, dari Wikipedia atau apa, itu ketahuan. Nanti ditolak tuh. Kalau di atas 20% biasanya, tergantung peraturan kampusnya. Di atas 20% disuruh perbaikin lagi. Ini yang, nah ini nih nyontek dari ini nih Malang nih warnanya sama ya. Ini harus dirubah susunan katanya supaya nggak terdeteksi lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang pakai handphone juga bisa gitu kan? Pakai mic di handphone. Coba aja buka docs.google.com gitu kan. Terus buat naskah baru, terus rekam. Rekam, kemudian simpan, di-download. Atau kalau mau tetap di cloud, di Google Drive juga nggak apa-apa. Jadi Google itu nyimpannya namanya Drive, Google Drive. Itu kayak hard disk tapi di langit gitu ya. Kalau nggak salah itu ada 5 giga kalau nggak salah ya. 5 giga berapa itu? Kalau mau beli bisa. Jadi di mana tadi? Ini ya. Google. Nah ini
Drive. Nah, ini dia file ya. Google Drive. Nah, ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu aja. Jadi nanti, oh ya, banyak yang masih bingung sama Google Classroom ya. Jadi ini contoh hasil kerjaan. Ini ya. Berarti ada 3 orang yang belum mengumpul nih. Minggu lalu yang udah dinilai ini. Gitu kan. Dan diupload seperti ini ya. Dan ciri-cirinya itu kalau di sini ada yang bisa minta dinilai, di sini muncul di sini. Gitu kan. Kemudian setelah dilihat, nanti saya beri nilai di sini. Nilai, biasanya saya kasih komen gitu kan. Ini kecepatannya 22 yang kemarin itu. Dan ini saya anggap kehadiran ya. Jadi sayang nih kalau kalian hari ini ikut Zoom tapi nggak ngirim, karena nanti nggak dianggap nggak hadir gitu ya. Ada 3 orang. Dan untuk sementara ini sampai UTS ini masih saya bolehkan nyusul gitu ya. Jadi ada yang pertemuan 2 tadi malam itu ada 1 orang. Bukan ya, itu kelas yang lainnya itu yang nyusul boleh gitu. Tapi nanti setelah UTS itu biasanya deadline-nya itu 1 minggu lah. Maksudnya 1 minggu itu misalnya hari Jumat, berarti ya minggu malam lah gitu kan ya. Jadi ada manfaatnya, saya bisa ngoreksi full. Kemudian kalian juga kalau kelamaan kadang suka lupa itu. Lupa, oh iya ada tugas ini, jadinya malah nggak dikerjain gitu kan kalau dikasih waktu yang lama itu. Kalau dikasih waktu 2 hari sampai minggu ini, nggak boleh ganti minggu gitu ya. Biasanya sih dikerjakan ini ya, dikerjakan kalau deadline-nya itu nggak terlalu lama. Mungkin itu saja. Kalau sudah, silakan lihat Google Classroom. Nanti ini saya upload di YouTube. Kalau yang untuk yang baru datang itu ya, telah bisa dilihat, dibuka, atau lihat di situs, di materi yang saya kirimkan itu di blog ya, di blog saya itu. Kalau pulsanya agak berat di pulsa, baca ini aja, ikutin panduannya, tekan set bahasa. Tadi saya udah kasih lengkap itu tutorialnya. Oke, gitu aja ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.